peluang ini sangat-sangat cocok, sangat-sangat diperuntukkan untuk kalian ya, karena hadiahnya itu nggak main-main teman-teman ya. Jutaan, bahkan ada beberapa yang sampai ribuan dolar. Itu kalau dikurskan itu bisa puluhan juta. Nanti saya akan menjelaskan semuanya, langkah demi langkah sedetail mungkin, mulai dari cara daftarnya, cara kerjanya, hingga metode penarikan uangnya. Di video kali ini, saya akan berbagi sebuah peluang kerja online, yang mana duitnya itu gede banget teman-teman. Untuk satu proyeknya itu bisa digaji jutaan hingga puluhan juta. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja teman-teman kunjungi situs 99 Designs, alamatnya di 99designs.com. Nanti untuk linknya ini juga saya sertakan di deskripsi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik linknya yang ada di deskripsi supaya tidak perlu mengetikkan secara manual. Sebagai informasi saja, 99 Design ini bukan situs abal-abal teman-teman. Ini situs profesional banget. Dan situs ini sudah berdiri sejak lama dan usianya sudah tahunan. Sudah banyak juga teman-teman kita dari Indonesia yang menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta dari situs ini. 99 Design juga pernah diulas oleh Radar Jogja, yang mana Radar Jogja ini adalah media under Jawa Post teman-teman. Teman-teman bisa baca artikelnya ya. Nah, di sini ya, salah satu website yang banyak dikunjungi adalah 99 Design. Artinya apa? Artinya 99 Design ini bukan situs abal-abal dan memang sudah menelurkan banyak sekali jutawan baru dari situs ini. Oleh karena itu, Radar Jogja ini sampai sempat membahasnya. Dan semoga dengan adanya penjelasan ini itu bisa menjawab keraguan teman-teman semuanya. Sebelum memulai mencari pekerjaan, teman-teman harus registrasi dan punya akun terlebih dahulu. Untuk proses registrasinya cukup gampang. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya teman-teman. Dan di sini langsung saya contohkan, langsung saya praktekkan menggunakan akun baru ya, supaya teman-teman bisa mengikuti dari awal. Jadi dari halaman utama 99 Design ini, langsung klik login pojok kanan atas. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Di sini terlihat ada tulisan Vista teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, 99 Design ini saat ini itu under Vista, perusahaannya itu sudah di bawah Vista. Seperti yang terlihat di sini, 99 Design by Vista. Di sini teman-teman membuat akun Vista, nanti untuk digunakan login ke 99 Design. Teman-teman bisa pilih continue with Gmail, Facebook, atau Apple di sini. Tetapi saran saya, teman-teman langsung create account di sini saja. Create account di sini. Di sini isikan nama depan, nama belakang, kemudian alamat email, kemudian password. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman, password di sini, karena setiap registrasi, setiap proses pendaftaran itu yang paling sering terjadi adalah error pada saat mengisikan password. Yang nggak bisa daftar lah, yang nggak bisa login lah, macam-macam permasalahannya. Nah, itu disebabkan oleh password yang tidak memenuhi syarat. Nah, di sini untuk password itu minimal 8 karakter. Jumlahnya itu ada 8. Kemudian harus terdiri satu huruf kecil, harus terdiri satu huruf besar, dan harus terdiri satu angka. Bisa dipahami teman-teman ya? Jika sudah, langsung saja klik create account. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan akun dan email baru teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, nama depan ternak, nama belakang dana. Ini saya menggunakan nama samaran teman-teman ya, karena hanya digunakan untuk contoh saja. Kemudian isikan email, kemudian password. Nah, ini passwordnya. Passwordnya sudah lebih dari 8 karakter, ada satu huruf besar, A, kemudian huruf kecil, kemudian angka. Jika sudah, langsung saja klik create account. Selanjutnya, nanti teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini, pilih saja I'm a designer. Seperti ini, kemudian klik continue. Kemudian klik continue lagi, kemudian klik let's go. Nah, di sini kita diharuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan informasi diri kita. Langsung saja klik continue. Di sini untuk display, isikan saja username. Misalnya seperti ini contohnya, kemudian klik next step. Selanjutnya kita diminta untuk mengisikan avatar. Avatar itu foto profil ya, bisa foto asli, bisa foto kartun, dan lain sebagainya. Caranya tinggal klik tanda pensil ini, kemudian pilih fotonya. Jika sudah, klik next step. Tapi untuk ini teman-teman juga bisa skip saja ya. Misalkan ingin nggak pakai foto profil juga bisa langsung di next step saja. Time zone Asia Jakarta sudah benar, next step lagi. Pokoknya sampai selesai nih nanti teman-teman ya. Kemudian bahasa, untuk bahasa teman-teman isikan Inggris saja, meskipun nggak paham bahasa Inggris. Klik saja bahasa Inggris, sekarang kita bisa pakai Google Translate teman-teman jika nggak paham dengan instruksi atau kalimat bahasa Inggris yang ada di situs ini. Kemudian next step lagi. Nah, jika sudah, kita klik complete section seperti ini. Nah, kemudian untuk yang tahap 2,
Kita lanjut lagi, start section. Kita diminta untuk mengisikan bio. Untuk bio di sini harus diisikan teman-teman, tapi tidak perlu bingung, akan saya bantu. Untuk bio bisa diisikan persis seperti ini teman-teman ya. Kemudian tambahin titik seperti ini, kemudian pilih next step lagi. Nah, jika teman-teman ingin mencantumkan link sosial media milik teman-teman, bisa dicantumkan dengan cara menambah add link di sini. Selanjutnya menambah sosial media link ya. Jika teman-teman punya portofolio tentang desain misalnya di Instagram atau di sosial media yang lain, bisa dicantumkan link sosial medianya di sini. Atau jika tidak, bisa langsung di skip saja, skip for now ini. Kemudian negara, ini pilih Indonesia, alamat sesuai dengan alamat teman-teman. Alamat kedua, misalkan alamat 1 sudah cukup, alamat kedua bisa dikosongin saja. Kemudian kota, state ini provinsi, kemudian kode pos. Kemudian klik OK nanti. Tapi di sini saya tidak isikan teman-teman ya. Saya pilih skip for now saja. Nanti teman-teman juga pilih skip for now ini juga bisa. Nah, di sini ada tanda merah karena sosial media link belum saya cantumkan dan alamat juga belum saya cantumkan. Nah, di sini pilih complete letter, artinya lengkapi nanti saja. Kemudian klik start section lagi yang nomor 3. Sekarang kita sudah sampai step ketiga. Nah, teman-teman bisa baca-baca instruksi yang ada di sini ya. Pada intinya, jika nggak paham nanti bisa diterjemahkan menggunakan Google Translate. Pada intinya, ini adalah service yang diberikan oleh 99 Design kepada kita. Mempertemukan kita dengan klien, kemudian memberikan reward, dan lain sebagainya. Jika sudah dibaca, langsung saja klik next step seperti ini. Kemudian ini masih halaman yang kedua, klik next step lagi. Kemudian centang ini ya, I have read and accept, centang saja. Jika sudah, complete section. Oke, kemudian kita lanjut ke step yang 4. Memang ini untuk pendaftarannya sedikit rumit teman-teman ya, karena kita memang harus mengisikan informasi sesuai dengan diri kita, supaya pihak 99 Design nanti bisa mencarikan job-job yang sesuai dengan profil kita, seperti itu ya. Dan sekedar informasi buat teman-teman bahwa hampir semua situs profesional itu untuk pendaftarannya memang sedikit perlu waktu. Nggak asal daftar login langsung kerja. Nggak seperti itu untuk situs-situs profesional. Apalagi situs besar seperti ini, seperti 99 Design ini. Oke, kita langsung ke step yang keempat, start section lagi. Di step yang keempat ini teman-teman diminta untuk memberikan sampel karyanya yang merepresentasikan skill dan keahliannya. Bisa ditambahkan di sini, misalkan teman-teman punya karya desain, punya karya logo, punya karya pembuatan template dan lain-lain. Tapi jika tidak punya, langsung saja skip for now. Portofolio, jika punya linknya bisa ditambahkan di sini, misalkan punya website dan lain sebagainya. Jika tidak punya, langsung saja klik skip for now. Nah, kita bisa complete letter. Jika teman-teman dirasa sudah melengkapi semua section, teman-teman bisa langsung klik menu utama lagi, klik icon 99 Design di sini. Di sini nanti akan ada keterangan, please konfirmasi email Anda. Jadi ini kita harus melakukan verifikasi email teman-teman. Caranya kita langsung buka saja pesan di email kita, di email yang kita gunakan untuk mendaftar. Cari email yang dikirimkan oleh 99design.com. Nah, jadi di sini emailnya dikirimkan oleh Vista teman-teman ya. Jadi sama saja antara Vista dan 99 Design. Setelah itu kita tinggal klik confirm account seperti ini. Nah, setelah kita klik link verifikasi tadi, maka nanti akan muncul keterangan welcome, complete your application to access opportunities. Artinya proses verifikasi email sudah berhasil. Selanjutnya, sampai pada tahap ini kita sudah bisa mulai mencari pekerjaan, teman-teman. Keterangan ini akan terus muncul sampai kita melengkapi ke semua section, teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk cara kerjanya atau cara mencari pekerjaannya. Teman-teman klik menu garis 3, menu utama di sini ya. Kemudian pilih browse kontes di sini. Seperti ini. Oke, ini harap teman-teman perhatikan dengan baik-baik ya. Jadi cara kerjanya begini. Nanti teman-teman akan melihat ada banyak sekali kontes di halaman ini. Selanjutnya teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam kontes-kontes yang ada di sini. Dan masing-masing kontes itu rewardnya, hadiahnya itu berbeda-beda. Teman-teman bebas memilih yang mana. Misalkan di sini ya, ini untuk satu kontes ini hadiahnya $280 atau sekitar hampir 4 jutaan ya, kalau dikurskan ke dalam rupiah. Kemudian yang atas tadi ini rewardnya, hadiahnya itu $500 atau sekitar 7.500.000 untuk satu kontes saja. Dan di sini masih banyak sekali teman-teman, ada yang 168, ada yang 300 dan lain sebagainya. Selain dengan memilih kontes yang ada di sini, teman-teman juga bisa memilih kontes berdasarkan kategori. Nah, di sini ya, klik saja. Di sini ada banyak sekali kategorinya, teman-teman.
ada logo desain, ada logo bisnis card. Bisnis card itu kartu nama ya, semacam kartu nama. Kemudian ada logo produk, dan untuk yang selain logo di sini ada desain aplikasi, desain icon, desain sosial media, kemudian desain iklan, ada poster, infografik, brosur, dan lain sebagainya. Dan dari semua jenis kategori ini, yang paling populer yaitu logo, teman-teman. Karena menurut saya itu untuk logo ini peluang menangnya itu lebih gede. Dan teman-teman kita dari Indonesia itu banyak yang menang di bagian logo ini, teman-teman. Baik itu logo desain, atau logo brand dan identity, kemudian logo dan business card. Misalnya saja logo desain seperti ini ya. Setelah kita memilih kategorinya, maka di sini nanti yang keluar hanyalah kontes-kontes yang berkaitan dengan desain logo saja. Nah, ini ya, ini kontes yang pertama, hadiahnya $190 atau sekitar 2.500.000. Kemudian ada lagi di bawahnya, ini kontes logo untuk fisioterapi studio di Skotlandia, hadiahnya $170 dan lain sebagainya sampai bawah nanti. Dan untuk kalian yang profesinya memang desainer atau jurusannya multimedia, peluang ini sangat-sangat cocok, sangat-sangat diperuntukkan untuk kalian ya, karena hadiahnya itu nggak main-main teman-teman ya, jutaan, bahkan ada beberapa yang sampai ribuan dolar. Itu kalau dikurskan itu bisa puluhan juta. Dan untuk seorang desainer untuk mendesain logo, ini mungkin 1 hari saja bisa selesai. Paling lama kalau misalkan untuk brand identity logo ya, bukan hanya logo. Kalau hanya logo mungkin 1 hari bisa selesai, tapi kalau untuk brand identity itu bisa memakan waktu 2-3 hari, waktu yang standar ya untuk menyelesaikan sebuah logo. Kita memikirkan filosofi, arti di balik logo tersebut, kemudian warna, kemudian bentuknya, dan lain sebagainya. Tapi ya lumayan teman-teman ya, kita kerjanya itu 1-3 hari tapi bisa menghasilkan ratusan dolar seperti ini. Anggap saja jika di rata-rata untuk satu kontes, itu jika kita menang itu bisa menghasilkan $200 misalnya, itu setara dengan 3 jutaan. Dan hasil desain logo kita, misalkan kita nggak menang di situs ini, nanti bisa diikutkan di situs yang lain lagi. Karena untuk situs-situs desain yang mengadakan kontes desain logo seperti ini ada banyak sekali teman-teman. Dan di sini ada banyak banget teman-teman. Seperti contoh misalkan kita ikut salah satu kontes ya, teman-teman tinggal klik saja kontes mana yang ingin diikuti. Misalnya ini ya, Global Freelancer ini, klik saja seperti ini. Nah ini teman-teman ya, jadi kita harus di-approve dulu akun kita oleh tim kurator 99 Design. Jadi caranya bagaimana? Ya kita harus melengkapi ke-5 section yang di awal tadi, kemudian akan direview dan harus menunggu beberapa hari. Jika akun kita sudah disetujui, sudah di-approve, baru kita bisa berpartisipasi dalam kontes atau dalam semua kontes yang ada di situs ini. Karena akun saya ini masih baru, jadi tentu saja akun saya masih belum di-approve teman-teman. Selanjutnya, jika akun teman-teman sudah di-approve, teman-teman bisa lanjut ikut berpartisipasi. Setelah memilih desain yang ingin diikuti, nanti akan muncul informasi dan instruksi terkait dengan kontes logo tersebut. Mulai dari nama perusahaan yang mengadakan, kemudian slogan untuk logonya, tapi untuk desain kontes yang ini tidak ada spesifikasi khusus ya. Kemudian di sini ada deskripsinya. Nah, untuk perusahaan ini ingin membuat logo yang mana perusahaannya itu bergerak di bidang kursus, kemudian website for freelancer, dan lain sebagainya. Industrinya itu pendidikan. Jadi teman-teman nanti dalam membuat logo itu nggak ngasal ya. Jadi harus disesuaikan dengan instruksi atau brief. Ini disebut juga brief teman-teman. Jadi detail dari logo yang diinginkan perusahaan itu namanya brief. Teman-teman baca semuanya, pahami logonya tentang apa sih? Oh, logonya tentang pendidikan. Kalau pendidikan itu berkaitan dengan buku, toga, kemudian bola dunia, jendela dunia, dan lain sebagainya. Jangan membuat logo yang topiknya nggak nyambung. Misalnya logonya gambar pesawat, itu nggak nyambung teman-teman ya. Jadi harus disesuaikan dengan brief yang ada di setiap kontes. Kemudian warna yang dominan, visual style. Jadi perusahaan ini itu menggunakan warna biru, pink, dan ungu. Warna dominan itu apa sih? Jadi setiap perusahaan itu memiliki warna dominan teman-teman. Contohnya Alfamaret itu warna dominannya merah dan kuning. Kemudian Indomaret itu warna dominannya biru, merah, dan kuning. Jadi setiap perusahaan itu memiliki warna dominan tersendiri. Misalkan kayak pesawat, Citylink itu dominannya warna hijau. Kemudian Lion itu warna dominannya warna merah. Seperti itu ya. Jadi kita logonya harus disesuaikan dengan warna dominan perusahaan. Kemudian di bawahnya lagi ada style attribute. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi apakah perusahaan ini menginginkan desain yang klasik atau modern, yang dewasa atau yang jiwa muda, yang feminin atau yang maskulin, dan lain sebagainya.
Contohnya seperti ini, kategori feminin dan maskulin, perusahaan ini menginginkan sebuah desain logo yang lebih maskulin atau cenderung kepriaan daripada kewanitaan ya. Jadi kalau untuk desain maskulin itu karakteristiknya tegas, tajam, dan stand out gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada inspirasi desain. Nanti teman-teman bisa menjadikan contoh-contoh logo ini sebagai sumber inspirasi dalam membuat desain. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, maaf mas, saya yang kurang paham desain, saya tuh nggak ngerti desain. Begini teman-teman, jika teman-teman memang ingin serius mempelajari skill desain, teman-teman bisa belajar dari berbagai sumber secara gratis. Bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari mana saja. Oh alah mas, kok ribet ya? Sekali lagi saya sampaikan, prinsip bekerja secara online itu begini. Kalau pekerjaannya rumit, itu bayarannya gede. Kalau pekerjaannya susah, bayarannya gede. Kalau pekerjaannya ringan dan banyak orang yang bisa, apalagi tanpa skill, itu bisa dipastikan bayarannya pasti kecil teman-teman. Seperti di situs-situs sebelumnya yang mengerjakan micro job atau pekerjaan-pekerjaan ringan, mungkin bayarnya per projectnya hanya $0,05, paling gede $0,1. Itu memang tidak perlu skill, semua orang bisa melakukan. Makanya bayarannya nggak terlalu gede. Sedangkan untuk situs-situs profesional seperti ini memang sedikit membutuhkan skill, akan tapi skillnya itu bisa dipelajari teman-teman. Ini ilmu bisa dilihat, ini bukan ilmu batin, jadi ini gampang banget dipelajari. Katakan butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun lah untuk bisa mempelajari skill seperti ini. Jika teman-teman memang serius dan tekun, saya yakin pasti bisa. Dan saya rasa prinsip ini juga sama berlaku di dunia offline teman-teman. Semakin tinggi skill kita, maka kita akan dihargai mahal. Semakin rendah skill kita, maka kita dihargai rendah. Gitu ya, jadi skill dan pendapatan itu berbanding lurus. Ini berlaku universal, tidak hanya di online saja, tetapi juga berlaku di dunia offline. Oke, kita kembali lagi ke pembahasannya teman-teman. Jika teman-teman sudah memiliki skill desain dan sudah bisa membuat logo, teman-teman bisa langsung berpartisipasi kapan saja di situs ini, karena situs ini selalu terbuka ya untuk desainer-desainer yang berbakat, desainer-desainer yang memiliki skill yang mumpuni, dan bahkan tidak sedikit teman-teman kita yang dari Indonesia itu yang hanya belajar dari YouTube, hanya belajar dari internet, itu bisa memenangkan beberapa kontes di situs ini. Itu banyak banget teman-teman, nggak hanya 1-2 ya. Teman-teman kita yang dari Indonesia yang sudah berhasil memenangkan dan membawa reward dari 99 Design ini. Teman-teman juga bisa belajar dari YouTube. Teman-teman tinggal klik aja seperti ini, tips menang kontes di 99 Design, kemudian enter. Nah, teman-teman bisa belajar dari orang-orang semua ini, teman-teman. Gimana sih mereka bisa memenangkan kontes di situs 99 Design? Di sini banyak banget teman-teman kita yang dari Indonesia yang share tips dan trik bagaimana cara memenangkan. Teman-teman nanti bisa pelajari. Sederhananya begini, teman-teman. Jika banyak teman-teman kita dari Indonesia yang bisa memenangkan kontes, artinya teman-teman juga memiliki peluang yang sama untuk memenangkan kontes di situs ini. Alah mas, cuma kontes hadiah kecil gitu kok. Saya harus ribet-ribet belajar hingga 6 bulan sampai 1 tahun. Loh, jangan salah teman-teman. Ketika sudah berhasil memenangkan salah satu kontes, itu biasanya teman-teman akan mendapatkan tawaran langsung dari perusahaan ya, untuk mendesain proyek-proyek yang lebih besar. Dan di situ duitnya pasti lebih besar lagi. Jadi untuk menentukan harganya, kalau sudah deal-dealan antara perusahaan dengan teman-teman secara langsung, itu sudah sistem nego. Dan kita juga bisa membangun portofolio bahwa kita pernah menang kontes di 99 Design misalnya. Kita sudah bisa menawarkan jasa desainer, khususnya logo desainer gitu ya, di perusahaan-perusahaan yang lain, misalkan perusahaan-perusahaan di Indonesia, UKM-UKM yang baru berdiri, kita bisa menawarkan jasa bahwa ini loh saya sudah pernah memenangkan kontes di 99 Design. Ini buktinya, ini portofolio saya. Di situ bisa dijadikan pertimbangan. Atau jika teman-teman ingin melamar pekerjaan sebagai desainer di sebuah perusahaan, jika teman-teman sudah pernah memenangkan kontes di situs ini, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan. Jadi akan luas sekali teman-teman. Banyak desainer-desainer Indonesia, desainer yang sudah punya nama, itu berawal dari kontes. Seperti ini. Ini langkah awal yang bisa dilakukan. Khususnya bagi desainer pemula yang masih minim modal, masih belum punya portofolio. Ini langkah yang paling tepat menurut saya. Selanjutnya teman-teman bisa baca-baca lagi sampai bawah, karena ini semuanya berisi tentang instruksi detail tentang kontes desain yang diadakan oleh perusahaan ini. Nah ini ya, template-nya bisa teman-teman download juga. Kemudian untuk formatnya itu bisa PNG, bisa JPG, bisa PDF. Untuk font aturannya seperti ini. Jika nggak paham bisa terjemahkan menggunakan Google Translate. Jika sudah, teman-teman bisa langsung membuat logonya. Dan jika logonya sudah jadi, nanti teman-teman tinggal submit saja di sini. Submit desain di sini.
Seperti itu, cara kerja atau cara mengikuti kontes di situs 99 Design ini untuk mendapatkan reward berupa dolar, yang mana nominalnya itu lumayan gede, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini tanda panah ke bawah ini, di sini ada desain dan message. Teman-teman klik yang desain di sini. Ini ada angka 18 ya. Artinya sudah ada 18 kontestan yang sudah mengirimkan hasil desainnya. Klik saja. Nah, seperti ini ya. Ini kurang lebih ada 18 tadi ya yang sudah mengirimkan desainnya. Yang perlu kalian perhatikan adalah yang ada tanda bintangnya, teman-teman. Karena tanda bintang ini artinya disukai oleh perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan itu menginginkan desain-desain yang seperti ini, ya, yang ada tanda bintangnya seperti ini. Nah, ini lagi. Bintang 3 terutama ini berarti perusahaan suka banget dengan desainnya gitu ya. Nah, dalam membuat desain, nanti kalian bisa mencontoh desain-desain yang ada di sini, terutama yang ada bintang 3-nya. Supaya apa? Supaya kemungkinan menangnya itu lebih besar. Jadi selain membaca brief tadi, nanti kalian bisa juga mengamati komponen atau struktur desain yang disukai oleh perusahaan. Nah, dari situ kita bisa menjadikannya referensi untuk acuan desain kita. Jadi semakin dalam pemahaman teman-teman tentang keinginan perusahaan, keinginan desain perusahaan itu seperti apa, peluang untuk memenangkan kontes ini akan semakin besar. Tapi perlu diingat teman-teman, di sini kita tidak boleh menjiplak ya, tidak boleh plagiat di sini. Misalkan teman-teman browsing di internet, misalkan, oh desain ini kok mirip dengan yang diadakan di kontes, saya comot lah, saya ambil. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi desain yang kita ikutkan kontes itu harus murni dari kita sendiri. Kita hanya boleh mencontoh konsepnya, boleh mencontoh idenya, tapi tidak boleh menjiplak secara persis sama. Jadi sering banget kejadian peserta kontes itu dia mengambil atau mencontoh desain dari internet, dari Google, kemudian diikut sertakan dalam kontes. Itu sudah pasti ketahuan teman-teman, karena di sini tempat kumpulnya para desainer. Sekali lagi, jika teman-teman ingin mengikuti atau ingin berpartisipasi dalam kontes desain ini, supaya peluang menangnya itu besar, trik yang pertama, teman-teman harus memahami isi brief atau isi instruksi yang diberikan oleh perusahaan. Mulai dari perusahaan tentang apa, pengennya yang seperti apa, kemudian warna, kemudian atribut, dan lain sebagainya. Kemudian trik yang kedua, nanti teman-teman bisa melihat hasil desain dari kontestan lain yang sudah mengirimkan desainnya. Cari yang bintangnya banyak atau yang minimal ada bintangnya. Dengan mempraktekkan dua trik ini, maka peluang teman-teman untuk memenangkan kontes itu jauh lebih besar daripada hanya asal-asalan bikin desain sesuai selera teman-teman sendiri gitu. Jadi sebagai seorang desainer, khususnya desainer untuk logo perusahaan, kita nggak boleh idealis teman-teman. Kita harus mengikuti apa keinginan klien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk metode penarikan uangnya. Menarik uang hasil dari kontes jika teman-teman sudah memenangkan gitu ya. Caranya langsung saja ke menu profile di pojok kanan atas ini, kemudian klik menu earning. Jadi gini, ketika kalian memenangkan kontes, maka bayarannya itu akan ditambahkan ke saldo di situs atau di halaman earning profile kita. Selanjutnya kalian bisa menarik dana yang ada di saldo tersebut ke PayPal atau Payoneer. Jadi dua metode penarikan ya, yang pertama PayPal, yang kedua Payoneer. Nah, ketika sudah berhasil ditarik ke PayPal, nanti kalian bisa tarik lagi ke rekening bank. Jadi dari situs 99 Design, kita tarik dulu ke PayPal, dari PayPal baru kita transfer ke rekening bank. Karena untuk metode penarikan langsung ke rekening bank belum tersedia, teman-teman, untuk di situs 99 Design ini. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, di sini menu request payout saya ini masih belum aktif. Karena apa? Karena saldo saya itu belum memenuhi 25 dolar. Jadi syarat penarikan itu minimal saldonya 25 dolar, teman-teman. Akan tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, dengan hanya memenangkan satu kontes saja, maka saldo teman-teman akan sudah melebihi dari 25 dolar. Karena rata-rata rewardnya untuk satu kontes itu ratusan dolar gitu ya. Kemudian tinggal klik request payout di sini, jika sudah terpenuhi 25 dolar, kemudian tinggal mengikuti instruksi selanjutnya. Memasukkan email PayPal, kemudian konfirmasi PayPal, sampai earning kita atau pendapatan kita ini berhasil ditransfer ke akun PayPal kita. Paham teman-teman ya? Nanti apabila ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Dan perlu diingat, semua cara mendapatkan uang dari internet itu tidak ada yang instan. Tetap diperlukan usaha yang konsisten dan serius untuk benar-benar bisa menghasilkan. Teman-teman juga bisa menggunakan cara, trik, dan kreativitasnya masing-masing untuk hasil yang lebih maksimal. Jika tertarik untuk mengerjakan proyek ini, silahkan dicoba. Jika tidak, teman-teman bisa coba metode menghasilkan uang yang lain yang sudah saya share di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan selamat bekerja.
dari rumah.